Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai strategi multiple window dan Computer Supported Cooperative Work atau biasa disebut dengan CSCW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salvi Andriani dengan nama anggota kelompok Debbie Yuliandari, Erika Fitriani, Fedri Juliansyah, Bayu Tresna Arifin, Miftah Rizky, dan Chairul Rafli. Di sini terdapat 3 pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yaitu pengertian, multiple window, dan kesimpulan. Multiple window atau multi-window adalah bidang yang berisi aplikasi program atau file dokumen yang dapat dibuka dan ditutup, serta dapat diubahnya ukuran dan dapat dipindah-pindahkan. Dengan menggunakan multiple window ini, pengguna dapat melakukan multitasking agar lebih efisien dengan menjalankan dan berinteraksi dengan beberapa aplikasi secara simultan tanpa perlu beralih antar jendela secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedri Juliansyah. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya adalah 2 strategi multiple window. 1. Komponen utama window. Dalam komponen utama window terdapat judul window, bingkai window, scroll bar, menu dasar window, dan window manajemen. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, judul window. Judul window memberikan informasi secara singkat mengenai fungsi suatu window. Bar tempat atau judul dapat berisi indikator apakah window tersebut sedang aktif atau tidak. Indikator tersebut misalnya perubahan warna bar yang lebih terang untuk window yang sedang aktif. Selanjutnya, bingkai window. Bingkai window atau border merupakan batas suatu window dengan lingkungannya. Selanjutnya ada scroll bar. Scroll bar merupakan komponen window yang berguna untuk menggeser isi window ke atas maupun ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya ada menu dasar window. Menu dasar pada window merupakan menu untuk operasi window itu sendiri. Misalnya maximize, minimize, dan close. Memungkinkan pengguna untuk menjelaskan dan berinteraksi dengan beberapa window aplikasi secara bersamaan. Yang terakhir ada window management. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengatur tata letak dan posisi jendela-jendela aplikasi. Komponen ini merupakan kemampuan untuk membuka, menutup, meminimalkan, dan mengubah ukuran jendela. Melanjutkan yang tadi, antarmuka pengguna user interface UI. Antarmuka pengguna multiple window mencakup elemen-elemen yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan jendela-jendela aplikasi. Komponen ini melibatkan tombol pengelolaan jendela, pemisahan tampilan, dan interaksi lainnya. Gestur atau tombol pintas untuk memfasilitasi aktivasi dan pengolahan multiple window. Strategi ini melibatkan gestur khusus atau tombol pintas keyboard. Notifikasi dan informasi kontekstual. Ini digunakan untuk memudahkan pengguna dalam berpindah antar jendela sistem. Multiple window dapat menyediakan notifikasi atau informasi kontekstual tentang status dan aktivitas aplikasi pada setiap jendela. Kontrol ukuran jendela. Kontrol. Untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna, strategi multiple window menyediakan kontrol untuk mengubah ukuran jendela. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan proporsi tampilan dari masing-masing aplikasi. Ketahanan terhadap perangkat atau resolusi layer yang berbeda. Strategi multiple window harus dapat menangani perangkat dengan berbagai ukuran, layar, dan resolusi, serta beradaptasi dengan perangkat keras yang berbeda. Dukungan aplikasi. Komponen ini mencakup kemampuan aplikasi untuk berfungsi secara baik dalam mode multiple window. Aplikasi perlu mendukung pemisahan tampilan dan berinteraksi secara baik dengan aplikasi lain. Yang kedua, operasi pada Windows. Multiple Windows pada operasi Windows untuk merujuk pada kemampuan untuk menjalankan dan mengelola lebih dari satu jendela atau aplikasi secara bersamaan di desktop komputer.
Terus berikut ini berupa operasi pada window yang sering digunakan di antaranya membuka window. Untuk membuka window, suatu aplikasi dapat dilakukan dari menu atau shortcut atau icon melalui perintah yang diketik dari perintah baris. Yang kedua, menempatkan dan menentukan ukuran window. Pada awal aplikasi sering pula dijumpai di mana pengguna tersebut diminta untuk memasukkan user ID dan password. Kedua macam isian ini sangat sedikit memakan ruang window. Yang ketiga, mengubah ukuran window. Window yang telah ditampilkan perlu diperhatikan apakah pengguna diperkenankan untuk mengubah ukurannya atau tidak. Yang ketiga, memindahkan window. Yang keempat, memindahkan window. Pada operating system tertentu, window dapat dipindah dengan mendrag pada title bar-nya. Yang kelima, mengaktifkan window. Yang keenam, menutup window. Window dapat aktif dengan mengklik sembarang di atas window yang tidak aktif. Untuk berpindah ke window lain pada OS Windows dapat dilakukan dengan shortcut Alt plus Tab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Yuliandari. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Baik, langsung saja untuk yang ketiga ini ada multiple window. Dalam multiple window ini, informasi perlu dijadikan sebagai window bertingkat. Artinya, isi dari suatu window bergantung dari keadaan state window yang lain. Berikut ini beberapa macam cara untuk memberikan informasi ke dalam window, diantaranya yang pertama ada multiple monitor. Pada model ini, jarak antara monitor sangat mempengaruhi kinerja. Shortcut Alt plus Tab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Yuliandari. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Baik, langsung saja untuk yang ketiga ini ada multiple window. Dalam multiple window ini, informasi perlu dijadikan sebagai window bertingkat. Artinya, isi dari suatu window bergantung dari keadaan state window yang lain. Berikut ini beberapa macam cara untuk memberikan informasi ke dalam window, diantaranya yang pertama ada multiple monitor. Pada model ini, jarak antara monitor sangat mempengaruhi kinerja pengguna. Selanjutnya ada rapid display flipping, yang merupakan teknik untuk menampilkan secara bergantian isi dari monitor. Yang ketiga ada split window. Cara ini dilakukan dengan membagi dua atau lebih suatu window. Dan yang terakhir ada cascades. Cara ini dilakukan dengan mengurutkan window dari atas ke kanan, bawah atau dari kiri bawah ke kanan. Di sini saya akan membahas tentang koordinasi pada multiple window, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada synchronized scrolling. Langkah ini dilakukan dengan sinkronisasi dua buah scroll bar pada window yang berbeda. Penggerakan scroll bar satu akan mempengaruhi scroll bar yang lain. Kemudian ada yang kedua yaitu hierarchical browsing. Cara kerja teknik ini adalah pilih salah satu window akan menyebabkan window yang lain berubah konten. Misalnya seperti window explore. Kemudian yang ketiga ada two-dimensional browsing. Cara ini umumnya diimplementasikan pada peta, grafik, foto atau gambar, pemilihan suatu area yang akan ditampilkan detail di window yang lain. Kemudian yang terakhir ada dependent window opening. Cara ini dilakukan secara menampilkan window-window yang lain yang berkaitan secara berurutan. Dalam kesimpulan, strategi multi-windows pada sistem operasi Windows membuka berbagai kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengguna dalam lingkungan kerja komputasi sehari-hari. Dengan mengintegrasikan dan memanfaatkan strategi ini, pengguna dapat menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan mereka, mendukung produktivitas dan kenyamanan dalam penggunaan sistem operasi Windows.